Alam kini telah berbeda, tak seperti yang dulu. Indah damaikan jiwa. Tuhan semesta alam, mohon ampuni aku yang tak bisa menjaganya. Semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu, alam kini telah berbeda, tak seperti yang dulu. Indah damaikan jiwa. Tuhan semesta alam, mohon ampuni aku yang tak bisa menjaganya. Semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu, semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema deposito rohani lebih penting dari deposito dunia karena kekal dan tersimpan di dalam surga. Jadi kalau kita bicara hidup teman-teman, hidup bagi orang dunia atau bagi orang yang berkeyakinan, hidup itu adalah bagaimana mengumpulkan harta benda di dunia ini teman. Sedangkan kalau bicara dari sisi firman Tuhan, ya atur dari sisi Tuhan rancang hendaki adalah bagaimana kita hidup ini terus dari hari ke hari itu mengumpulkan bukan harta di dunia tapi bagaimana mengumpulkan harta di sorga teman-teman. Nah harta di dunia dan harta di sorga itu kan berbeda sekali teman-teman. Kalau harta di dunia adalah bagaimana caranya mengumpulkan yang terkait dengan hal-hal duniawi teman-teman. Jadi bagaimana mentargetkan diri mencapai target sukses duniawi, bagaimana mencapai kebahagiaan duniawi, bagaimana untuk memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu semua yang namanya target-target itu ya istilahnya kalau kita Uber deposito itu ya deposito yang semacam itu teman-teman. Yang semua berujung kesuksesan, kebahagiaan atau nafsu duniawi yang berujung hanya
sifatnya duniawi saja teman, dan sifatnya sementara gitu, fana dan sementara. Kalau firman Tuhan ingatkan ya 70-80 tahun teman, dan tidak ada satupun gitu dari harta duniawi yang kita bisa bawa masuk ke dalam alam akhirat. Makanya kalau kita sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, hal duniawi itu menjadi sia-sia teman, karena tidak ada yang bisa terbawa. Jadi untuk apa gitu ya, kita kalau belum sampai sadar akan ini ya, masalahnya kita tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita tidak mampu mengerti firman Tuhan, bahkan mungkin kita belum percaya Tuhan dengan cara benar, kita belum mengasihi Tuhan dengan cara benar teman, karena kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah ini yang jadi bolak-balik ini antara apa ya teman, pengertian yang mestinya dapat dari firman Tuhan itu terkelabui, tertutup gitu ya oleh ya kelicikan iblis yang memberikan pikiran, perasaan, kehendak kita itu ya untuk hal-hal yang iblis rancang dan kehendaki teman. Ya yakni bagaimana supaya orang bisa nyaman, manusia, orang dunia maupun orang yang berkeyakinan itu bisa nyaman dan aman hidup dengan memegang ya hal-hal duniawi tadi teman-teman, sukses duniawi, bahagia duniawi gitu, yang namanya pemenuhan hal-hal duniawi. Sedangkan itu kan semua apabila kita lebih berpikir lebih dalam lagi gitu, lebih tinggi lagi, itu semua yang fana teman-teman, fana gitu. Jadi memang sangat terbalik gitu apa yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita dengan apa yang iblis rancang kehendaki bagi kita, itu benar-benar bertolak belakang teman-teman. Tuhan itu hanya ingin kita bagaimana mengumpulkan harta benda, mendeposito harta benda, tapi bukan di dunia ini, tapi harta benda yang untuk kepentingan rohani teman. Apa? Ya sasarannya, targetnya adalah keselamatan akhirat di dalam surga teman. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam surga, bagaimana masuk dalam surga sebagai warga surga, syukur-syukur bisa masuk ke dalam tim keluarga Tuhan di dalam surga. Itu loh teman-teman yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita, itu seperti itu. Sangat berbeda dengan apa yang dirancangkan oleh dunia atau oleh iblis itu tadi teman-teman. Ya bagaimana mentargetkan diri, mengumpulkan harta benda untuk target sukses duniawi gitu, mengumpulkan harta benda untuk mencari kebahagiaan duniawi, ya mengumpulkan harta benda di dunia untuk bisa memenuhi nafsu-nafsu nafsu-nafsu duniawi yang tidak pernah akan ada habisnya teman-teman. Nah ini jadi kembali lagi butuh apa ya, butuh kedewasaan rohani untuk kita bisa lahir baru, menjadi manusia baru seperti yang Tuhan rancang kehendaki teman-teman. Meskipun waktu kita untuk bisa masuk menjadi manusia baru, untuk bisa lahir baru itu di dalam, karena kita masih dalam dunia ini, jadi akhirnya banyak pertentangan teman-teman, banyak sekali hal-hal yang menjadi apa ya, ketidakwajaran bagi dunia, ketidakwajaran, keanehan ya, mungkin bisa dianggap kegilaan, ketidakwarasan itu bagi dunia teman-teman. Kenapa? Karena pola pikirnya terbalik teman-teman. Ya kita masih hidup di dunia saat ini, tapi pola pikir hidup kita itu seperti sudah di alam akhirat gitu. Karena apa? Karena kalau Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, apabila kita tidak berubah gitu, bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu, harus menderita seperti menjadi kepompong dulu, itu tidak dilakukan di dunia ini teman-teman. Waktu masuk ke dalam akhirat itu tidak bisa berubah apa-apa teman, karena akhirat itu adalah kekal yang tidak bisa merubah apa-apa gitu. Jadi satu-satunya jalan apabila kita ingin berubah, ingin lahir baru, ya cuman adanya di dunia ini saja teman-teman. Ya dunia ini adalah tempat diprosesnya kita, tempat dimasaknya kita, dapur iman kita ya adanya di dunia ini teman-teman. Jadi kesempatan ini pun juga terbatas teman-teman. Teman-teman mesti sadar, bukan hidup di dunia ini boleh menunda-nunda untuk bisa lahir baru, menjadi manusia baru, berubah karakter kita, berubah sikap kita, pola pikir kita. Nanti tenang aja, itu nggak bisa teman-teman, karena di dunia ini batasnya juga sudah ada teman-teman. Tuhan udah katakan, udah cantum dalam firman-Nya, batas kita bisa merubah diri kita untuk lahir baru, untuk menjadi manusia baru. Itu cuma batasnya itu 70-80 tahun teman-teman.
Jadi tergantung 70-80 tahun ini mau kita jadikan apa? Apakah sebagai target kita harus bisa mengumpulkan harta benda deposito di rohani itu selama 70-80 tahun sesempurna mungkin, ya seperti yang Tuhan rancang kendaki, seserupa mungkin dengan perintah dan perintah firman Tuhan seperti yang Nabi Isa pernah lakukan sebagai sulungnya kita gitu. Atau kita tunda-tunda itu. Nah kalau kita tunda-tunda itu, waktu 78 tahun, 70-80 tahun ini makin sedikit teman-teman untuk bisa kita meraih kesempurnaan sebanyak mungkin kita bisa mengenal mengerti firman Tuhan dan sebanyak mungkin melakukan firman Tuhan itu semakin peluangnya makin kecil, makin tua makin kecil gitu. Yang repot itu teman-teman, waktu orang dunia atau orang keyakinan atau kita pada umumnya itu waktu umur waktu kita habis sebelum umur 20 biasanya umumnya gitu orang-orang untuk pendidikan teman. Itu sudah habis untuk pendidikan. Belum mikir, biasanya belum mikir. Ya ada mungkin minoritas sedikit sekali yang mikir umur 20 ke di bawah 20 berpikir cara rohani itu ya mungkin ada, tapi dikit sekali teman. Nah waktu umur 20 sampai 40 itu biasanya orang tarung di karir teman-teman. Di karir itu pun kadang-kadang segala macam hal dihalalkan teman. Apa aja boleh dilakukan gitu. Itu cerita 20-40. Nah 40 ke 55 kalau parameter duniawi kan parameter untuk pensiun itu yang dianggap sudah tua itu cuma punya waktu 40 sampai 55 teman. Nah kalau kita dari awal 0 sampai 20 waktu kita pendidikan sama sekali tidak tertarik akan hal-hal rohani gitu. Ditambah lagi waktu 20 ke 40 kita masuk ke dalam karir kita gitu. Kalau kita sebagai pengusaha masuk ke dalam usaha kita, kalau karir masuk ke karir kita, kalau guru ya masuk ke dalam guru kita. Dan mungkin juga mentor rohani atau rohaniawan juga baru masuk ke posisi itu teman-teman. Selesai pendidikan umur 20, 20, 40 masuk ke dalam posisi aktivitas mentor rohani dan rohani. Bisa juga. Nah tinggal problemnya sekarang apakah kita sadar bahwa sisa waktu kita yang istilahnya 40 ke 55 itu kan tinggal sisa 15 tahun teman. Apakah 15 tahun itu kita bisa yakin berubah gitu ya, untuk bisa langsung berubah, sontak berubah seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki, seperti yang Tuhan perintah dan peraturkan. Nah problemnya timbul teman-teman. Boro-boro kita pengen masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, boro-boro kita ingin melakukan perintah peraturan Tuhan. Nah problemnya kita tidak mengerti teman-teman, tidak mengerti apa sih gitu yang harus kita lakukan itu. Ya justru kembali lagi ya, kita hidup itu kan bukan cerita dibebaskan begitu aja. Kalau kita pengen hidup yang benar itu kita mesti efektif sekali ngitung gitu ya, sampai untuk bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki, yaitu keselamatan kekal, damai sejahtera di dalam akhirat, bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam, atau minimal jadi rakyat jelata atau warga surga gitu. Itu semua itu harus dihitung teman, tidak bisa tidak gitu. Jadi yang saya perlu ingatkan pagi ini, awas hati-hati teman-teman, bahwa yang namanya umur kita itu ada batasnya 70-80 tahun. Jadi kalau kita kotak-kotakan itu ya bisa ngeri teman-teman. Yang namanya 0 sampai 20 itu biasanya rata-rata orang habis waktunya untuk pendidikan selama 20 tahun, dari mulai lahir sampai pendidikannya selesai rata-rata 20 tahun lebih. Ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Tapi begitu masuk ke usia 20-40, nah ini kan usia puncak-puncaknya karir kita teman-teman. Jadi kalau ceritanya yang mentor rohani, puncak-puncaknya di situ. Yang namanya rohaniawannya di situ. Yang namanya pengusaha juga begitu. Yang namanya orang karir juga begitu. Yang namanya guru juga begitu teman-teman. Jadi kurang lebih begitu. Nah waktu 40 ini kita sudah dewasa secara manusia, secara fisiknya, secara tubuhnya teman-teman. Nah problemnya apakah kita sudah dewasa jiwanya belum gitu ya. Kita kan pengen targetkan dewasa rohaninya teman-teman. Jadi untuk bisa mencapai dewasa rohani itu ya kita butuh ini teman-teman. Bagaimana kita butuh dewasa tubuh kita, bagaimana kita bisa mengatur hidup benar terhadap untuk tubuh kita, bagaimana kita bisa mengatur hidup yang benar untuk jiwa kita. Nah baru kalau tubuh dan jiwa ini benar, kita lebih mudah masuk ke dalam pengaturan bagaimana untuk menjadi roh kita itu lebih dewasa, lebih benar gitu. Nah cuma ini semua kan butuh rencana semua teman-teman. Jadi
mesti teman-teman sadari bahwa umur 20 itu biasanya hilang cuman begitu saja. Bahkan kita juga akan kehilangan kedua waktu periode 20 sampai 40. Nah, jangan sampai teman-teman kita masuk ke periode 40 sampai ke 55 itu kita kehilangan momen lagi, teman-teman. Apabila 40 sampai 55 kita kehilangan momen lagi, ya habis, teman-teman. Ya bagaimana caranya kita bisa melakukan perintah peraturan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan? Ya, kita melakukan firman Tuhan pun, kalaupun kita mau, kita nggak ngerti kok apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, ya kita mesti apa ya, mengenal apa sih perintah peraturan firman Tuhannya, agar kita bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa mengenal perintah peraturan Tuhan, kembali lagi teman, dari hati kecil kita tertarik nggak dari pikiran perasaan kehendak kita tertarik nggak untuk bisa lebih mengenal akan firman Tuhan. Nah, waktu kita bisa arahkan hati kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita ke dalam itu gitu ya, kita mau gitu. Mau, karena kalau mau, teman, mau itu tidak bisa Tuhan yang buat gitu. Mau itu adalah hak bebas kita, hak bebas pilih kita. Itu sudah dari tatanan dari dulunya seperti itu, teman. Perjanjian antara si Tuhannya sendiri menyatakan Tuhan kepada iblis gitu, Tuhan kepada manusia. Yang nama kemauan itu adalah free will, hak bebas daripada si manusia itu yang Tuhan beri tubuh, jiwa, roh itu. Beda dengan binatang yang kalau sampai tidak mau ya dipecut, dipaksa, apa gitu ya bisa mungkin nurut. Tapi manusia itu Tuhan tidak jadikan seperti itu, teman-teman. Tuhan tidak mau manusia itu seperti robot. Tuhan itu pengen manusia itu punya roh gitu, yang bisa menentukan, roh itu yang menyetir jiwa dan tubuh itu. Nah, lewat roh ini Tuhan akan bisa membuat manusia ini dewasa atau tidak. Kalau dewasa rohani pasti harus melewati dewasa jiwa dan dewasa tubuh dulu, teman-teman. Jadi bagaimana dewasa tubuh itu diperlukan, bagaimana untuk sehat, bagaimana untuk kita berolahraga, bagaimana cara makan kita, cara minum kita, harus makan vitamin, harus menghindari ini, menghindari itu, jangan merokok, jangan minum minuman keras gitu. Seperti itu dewasa tubuhnya diperlukan, teman-teman, untuk menyokong dewasa jiwa dan roh. Nah, begitupun dewasa jiwa, teman. Dewasa jiwa itu kalau tidak dibekali dengan pengenalan akan firman Tuhan, jiwa kita berantakan, teman-teman. Jiwa kita itu tidak punya arah, tidak punya satu target, tidak punya jalan gitu. Mau hidup bagaimana gitu untuk bisa mencapai apa yang Tuhan perintah peratur, nggak bisa, teman-teman. Nah, setelah dewasa tubuh dan jiwa lewat pengenalan akan firman Tuhan, baru akan masuk ke dalam dewasa rohani, teman. Dewasa rohani adalah bagaimana kita berintim gitu dengan pribadi Tuhan, bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita, yang dalam hal melakukan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan, teman, untuk mengerti firman Tuhan saja kita udah tidak mampu. Ya, apalagi untuk melakukan firman Tuhan itu makin tidak mampu lagi. Nah, pengenalan firman Tuhan ini yang membuat kita tahu bahwa ada di dalam kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu loh. Ya, di dalam roh kita itu adalah wadah tempat roh Tuhan di dalam kita, dan kita tahu juga apa, kita kenal gitu dan tahu kalau sampai misalnya roh Tuhan tidak dihidupkan, kita tidak pernah akan bisa mengerti firman Tuhan secara benar loh, secara pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Itu berarti harus mampu menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan. Nah, setelah mampu mengerti firman Tuhan, baru disambung lagi bagaimana untuk mampu melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, ya kembali lagi, teman. Apabila kita mampu mengerti firman Tuhan, rasanya kita akan mampu berani melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, ya kembali lagi, teman-teman. Ya, bagi dunia itu adalah satu ketidakwajaran. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, ya pasti banyak sekali gangguannya, teman-teman. Ya, bagaimana kita dicemooh, bagaimana kita ditindas, dan kita disingkirkan, dikucilkan gitu. Ya, kita dihina, kita ya segala macam gitu. Karena dianggapnya tidak wajar, teman-teman. Nah, penderitaan seperti ini timbul bukan cuma karena masyarakat saja, teman. Bisa juga timbul karena yang nekan itu adalah komunitas kita. Bahkan mungkin lebih kecil lagi adalah keluarga besar kita yang nekan kita, teman-teman. Bisa juga keluarga kecil kita, dalam arti kata keluarga adik-adik dan kakak kita gitu. Nah, yang paling berat itu adalah, teman, apabila kita tertekan oleh keluarga kita sendiri, ya oleh
orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, bahkan sampai pasangan kita, teman-teman. Nah, itu yang terberat itu teman. Karena khususnya untuk pasangan, kita tidak bisa menghindar dari pasangan kita. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi benar-benar mengalami penderitaan. Ya, kita hidup tidak bisa dengan jalan memisahkan diri pasangan, karena memang firman Tuhan tidak menganjurkan, tidak melarang untuk bercerai gitu. Ya akhirnya kita ya terus. Nah, cuman kalau kita bagi suami yang bertahan, benar bertahan, tetap melakukan firman Tuhan, tetap dengan mengasihi istrinya, ya pasti satu saat istrinya akan sadar. Sebaliknya juga sama, seorang istri apabila benar terus bertahan melakukan firman Tuhan dengan cara tunduk kepada suaminya, sama aja teman-teman, satu saat pun suaminya juga akan bersatu dengan istrinya. Nah, itu karena semua itu adalah satu, jebakannya iblis, kedua bisa juga karena proses kepada orang pasangan yang mengalami proses oleh karena pasangannya, itu biasanya orang-orang yang lebih dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, teman. Pasti akan seperti itu gitu. Karena proses yang tertinggi itu adalah dengan pasangan kita, teman. Itu yang paling susah gitu. Kalau kita dengan masyarakat, kita bisa menghindar. Yang namanya kita cemoohan, tindasan itu timbul karena keluarga besar kita masih bisa menghindar, teman. Yang namanya dari keluarga kecil kita pun kita masih bisa sempat menghindar. Dari orang tua, dari mertua kita, dari anak-anak kita pun kita masih bisa menghindar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pasangan kita tidak bisa menghindar, teman. Tetap kita akan kena akan itu, dan yaitu proses yang menurut saya tertinggi, teman-teman. Karena di firman Tuhan katakan apabila kita pengen di posisi yang tinggi, yang artinya dalam arti kata, dalam pengertian saya tinggi itu adalah menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan sorga, di sorga nanti gitu. Nah, sedangkan rendah itu adalah ya rendah, paling rendah ya masuk neraka, teman-teman. Tapi kalau rendah di dalam sorga ya paling menjadi rakyat jelata atau warga surga, warga surga gitu. Hanya warga surga saja di dalam surga gitu. Nah, yang Tuhan inginkan, kenapa Tuhan ingin kita serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita? Kenapa Tuhan pengen kita sempurna seperti yang Tuhan rancangkan? Karena Tuhan inginkan kita tidak cuma sekedar menjadi warga sorga atau jadi rakyat jelata di dalam sorga, tapi Tuhan pengen kita menjadi ya keluarganya Tuhan di dalam kerajaan sorga itu, teman-teman. Untuk mengatur ya si warga-warga sorga ini, teman-teman. Warga sorga atau rakyat jelata di dalam sorga itu. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Nah, kalau cerita kita memang tergerak hati kita, pikiran, perasaan kita tergerak untuk percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, ya coba kita berjuang mati-matian, ya itu bagaimana mengumpulkan harta-harta rohani untuk bisa menjadi masuk ke dalam kerajaan kehendak Tuhan, yaitu menjadi keluarga Tuhan ya di dalam kerajaan surga itu. Itu target hidup kita itu seperti itu, teman. Nah, untuk bisa mencapai target itu ya butuh mengumpulkan, mendeposito harta-harta rohani. Jangan yang dikumpulin harta-harta duniawi terus, teman. Makin banyak harta duniawi ya makin kejebak untuk nyaman dan aman merasa di dunia. Ya berarti akan menjebakkan diri kita orang. Nah, ini yang heran kan, teman. Mungkin kalau bicara dari mayoritas, jangan kan kalau kita istilahnya semua manusia itu di atas 100%, saya nggak ngerti loh, ada nggak 1 atau 10% yang bisa seperti yang Tuhan rancang kendaki? Saya pun ragu-ragu, teman-teman. Apakah saya masuk ke dalam kategori yang 99% atau yang 1% gitu? Ya kalau untuk 1% kayaknya masih sanksi loh. Ya saya sekarang ya mungkin masih ada di kelompok-kelompok yang 99% ini kali, teman-teman. Ya memang tidak mudah loh. Jadi saya pengertian bisa nyampe ke titik ini, tapi kalau bicara melakukan firman, rasanya juga belum bisa, teman-teman. Bagaimana untuk melakukan firman seperti itu nggak mudah, teman. Nah, ini saya supaya jangan terlambat, ini waktunya jangan terlalu panjang, saya coba masuk, teman-teman, ke kitab Amsal pasal 4 ayat 1-27, dan nanti saya langsung aja, teman-teman, ke 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25. Nah, ini saya bacakan dulu, teman-teman, Amsal pasal 4 ayat 1-27, teman-teman. Judul perikopnya, teman-teman, nasihat untuk mencari hikmat. Judul perikopnya itu gitu. Jadi bagaimana kita nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah gitu. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku,
Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berdiri, engkau tidak akan tersandung. Oh, bukan berdiri. Jadi, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak dapat berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka telah membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, sarahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu dan tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Itu saya udah bacakan total teman, Amsal pasal 4 dari ayat 1 teman-teman sampai 20. Di sini dikatakan kan seolah-olah ayah ke anak, bapak ke anak, tapi ini cerita benarnya Tuhan terhadap kita teman. Tuhan terhadap kita seperti itu. Jadi coba teman-teman kalau bisa tadi yang mendengar apa yang saya bacakan gitu, coba diamati. Tapi kalau lebih bagus lagi apabila teman ada kitab suci, coba dipelajari teman, karena ini Amsal ini penting sekali teman. Bagaimana kita untuk memilih yang deposito rohani lebih penting sekali dibanding deposito duniawi yang saat ini teman-teman. Ini dasarnya ini. Nah, saya coba lanjut teman-teman ke dalam kitab 1 Petrus teman-teman. Kitab 1 Petrus ayatnya pasal 1 teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 teman-teman. Nah, judul perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan, itu judul perikopnya itu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan nanti. Ya, waktu-waktu di dalam yang pernyataan dalam firman Tuhannya yang Tuhan aturkan kepada Nabi Isa untuk diberitakan itu teman-teman.
Jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini teman-teman, kalau bagi firman Tuhan, ya mungkin orang dunia atau berkeyakinan beranggapan bahwa apabila melakukan firman Tuhan, perintah-perintah firman Tuhan supaya bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan di dunia saat ini, dianggapnya kebodohan teman-teman. Tapi kalau dari sisi rohani gitu, ya adalah kebodohan apabila ada orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan gitu, dianggapnya kebodohan. Jadi memang rohani dengan duniawi itu bertolak belakang benar-benar teman-teman. Jadi apa yang disebut rohani, apa duniawi yang rohani lakukan itu adalah kebodohan. Sebaliknya rohani beranggapan juga begitu. Kalau orang duniawi tidak melakukan firman Tuhan, ya disebutnya juga kebodohan teman-teman. Jadi memang ya bertolak belakang gitu antara kepentingan duniawi dan rohani, termasuk urusan mengumpulkan harta, termasuk deposito tadi teman. Yang mengelola harta duniawi itu terbalik dengan rohani, mengumpulkan harta rohani itu terbalik dengan duniawi. Itu memang dunia dengan rohani itu terbalik-balik teman-teman. Tinggal iman kita ada di mana gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Allah yang kudus, yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kita, sebab ya Tuhan Allah adalah kudus itu. Jadi kalau kita tidak kudus, rasanya tidak bisa menyatu dengan Tuhan Allah, teman-teman. Nah, untuk kudus itu adalah melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, akhirnya disebutnya ya cemoohan bagi dunia. Bahkan bisa dianggap satu kebodohan gitu bagi duniawi. Melakukan firman Tuhan itu adalah kebodohan. Itu nggak aneh, teman-teman. Nah, ini kalau kita lanjutkan istilah bicara dari sisi firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, apa yang kita warisi dari nenek moyang kita, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah yaitu Nabi Isa yang dikorbankan itu teman-teman, yang tidak bernoda dan tidak bercacat untuk menebus dosa kita, kelemahan kita. Kelemahan kita itu berarti kan bisa soal kemiskinan teman, soal penyakit gitu, kesakitan, soal apa, segala macam kegagalan, ketidakharmonisan di keluarga. Itu sebenarnya Nabi Isa itu dikorbankan oleh Tuhan Allah ya untuk menebus dosa kita dan keselamatan kita teman-teman. Dan cuma problemnya kenapa kita kok masih mengalami kemiskinan, kesakitan, masih ketidakharmonisan? Karena semua ya memang kita belum mengenal firman Tuhan, belum mengerti firman Tuhan dan belum melakukan firman Tuhan. Apabila kita sudah melakukan firman Tuhan, itu semua juga sudah hilang dengan sendirinya teman-teman. Karena apa? Ya karena memang ya balik lagi Tuhan Allah telah menebus itu melalui Nabi Isa itu teman-teman. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita yang baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada, oleh firman Tuhanlah kita percaya kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa itu, membangkitkan firman Tuhan itu tadi teman-teman dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, ya karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita, firman Tuhan kepada kita gitu. Nah ini saya sudah selesai bacakan dua kitab, dan kitab Amsal pasal 4 ayat 127 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25. Nah sekarang saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman supaya tidak terlalu panjang ceritanya gitu. Nah di dalam draft saya teman-teman,
yang tadi judulnya deposito rohani lebih penting daripada deposito dunia, karena deposito rohani adalah sifatnya kekal dan tersimpan di dalam sorga. Jadi tidak mungkin binasa, tidak mungkin layu, tidak mungkin rusak gitu, tercemar gitu. Itu maksudnya gitu teman. Jadi bagaimana kita menabung dari sekarang mumpung kita masih hidup. Jangan sampai nanti sudah expire date, sudah deadline-nya datang umur 70-80, kita baru menabung teman. Kalaupun masih keburu menabung, kadang-kadang juga banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal dunia pada usia 70-80 tahun, ya belum mengerti akan firman Tuhan teman. Kemarin saya baru melayat ke saudara gitu. Ya begitu gitu, meninggal usia 80 tahun, tapi sama sekali tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Tapi baik gitu. Mereka keluarga saudara situ baik. Jadi saudara yang seperti ini jangan-jangan lebih baik, lebih benar kali daripada orang yang punya keyakinan, daripada orang yang sudah mengaku beragama tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar dan tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Jangan-jangan orang yang seperti orang dunia yang tidak mengenal dan mengerti akan Tuhan Allah itu lebih baik loh, lebih mending. Dan ya itu balik lagi firman Tuhan katakan, orang Tuhan itu kan maha adil. Berarti orang-orang yang memang di hidupnya di dunia ini cuma dasarnya adat istiadat atau leluhur gitu, tradisinya leluhur, itu tuh firman Tuhan katakan yang akan diadili dengan cara-cara duniawi kan, dengan cara itu. Nah kalau Tuhan anggap itu baik, ya tetap masuk ke dalam sorga teman, menjadi warga sorga di dalam sorga gitu. Nah cuman kita sebenarnya kan kita yang diberi peluang oleh Tuhan untuk lebih mengerti akan firman Tuhan, untuk bisa lebih melakukan firman. Berarti kan kita sebagai manusia pilihan dibanding orang dunia seperti tadi teman. Nah mestinya orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk lebih mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, dan lebih berani melakukan firman Tuhan Allah gitu, harusnya ya punya mendapatkan hak yang lebih teman-teman. Ya hak lebihnya yang tadi dikatakan, apabila masuk ke dalam surga, ya akan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, bukan hanya sebagai warga surga atau rakyat jelata dalam surga seperti yang saudara saya meninggal itu gitu. Sampai meninggal pun dia tidak pernah mengenal Tuhan Allah gitu, ya dia tidak pernah mengenal firman Tuhan Allah gitu, tapi baru meninggal. Nah apa kita mau seperti itu? Ya kalau kita yang sudah ada di dalam secara simbolis sudah benar-benar terima Tuhan Allah, ya kenapa kita mesti cuma sekedar targetnya masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau rakyat jelata? Ya itu sama aja orang dunia pun yang tidak mengumpulkan deposito rohani pun ya tetap masuk ke dalam surga kalau memang cuma statusnya baik. Nah ini teman-teman yang Tuhan inginkan, supaya kita tidak mau seperti itu loh, cuma sebagai warga surga atau rakyat jelata surga. Makanya Tuhan terus perintahkan kepada kita untuk kita bisa serupa dengan Nabi Isa yang melakukan firman Tuhan secara all out itu gitu ya, atau sempurna seperti Tuhan Allah rancang dan kehendaki teman-teman. Ini yang Tuhan tekankan, agar kita tidak hanya cukup targetnya itu masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau sebagai rakyat jelata, tapi Tuhan pengen kita menjadi timnya Tuhan sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini cerita neraka ini saya udah abaikan tuh, kita anggap sudah tidak ada urusan dengan neraka gitu. Meskipun dalam prakteknya bisa saja ya orang yang orang dunia atau orang keyakinan, bahkan orang-orang yang sudah mengaku gitu ya ikut Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, ya bahkan mentor rohani dan rohania pun bisa juga masuk neraka apabila kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena kuncinya masuk neraka atau surga itu kan cuma masalah melakukan firman Tuhan atau tidak, bukan statusnya. Oh kalau mentor rohani berarti aman tidak masuk neraka, kalau rohaniawan berarti aman tidak masuk neraka. Kalau kita baik misalnya, ya kategorinya baik atau benar ukurannya dari jiwa kita sendiri, pikiran perasaan kita sendiri, itu juga bisa kategorinya bisa masuk ke dalam neraka apabila benar-benar kuncinya tidak melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, butuh mendengar dan memperhatikan agar mengerti perintah dan peraturan firman Tuhan, sehingga kita
akan memiliki pegangan dan petunjuk untuk dapatkan keselamatan hidup. Itu butuh sekali teman. Tanpa ada firman Tuhan, kita tidak punya pegangan, kita pun tidak punya andalan teman. Kita hidup itu harus apa, nggak punya gitu. Jadi memang kita butuh kalau kita pengen mendapatkan keselamatan hidup itu kita butuh teman, butuh untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan itu ya tadi, ya seberapa banyak kita mengumpulkan melakukan firman Tuhan. Nah, itu sebagai deposito rohani kita untuk nanti teman-teman di alam akhirat gitu. Dapatkan hikmat dan pengertian tentang firman Tuhan serta lakukan dengan tidak menyimpang. Ya, junjunglah firman Tuhan, maka kita akan ditinggikan dan jadi terhormat gitu. Di sananya di akhiratnya itu akan menjadi seperti itu teman-teman. Kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19 teman-teman. Ya, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu firman Tuhan katakan begitu gitu. Ya, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, jagalah hati kita yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan di mana firman Tuhan yang dapat menjaga hati kita tidak menyimpang dari rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini kembali lagi teman, apabila kita tidak mengenal mengerti perintah peraturan Tuhan, jadi kita hidup itu serba susah teman-teman. Ya, kalau saya sering umpamakan kan, apabila kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu sama aja misalnya orang ingin mendaki gunung gitu, tapi tidak mempunyai peta gunungnya teman-teman, tidak punya peta gunungnya gitu. Nah, kalaupun misalnya kita sudah mengenal gitu, mengerti firman Tuhan, tapi kalau tanpa ada roh Tuhan di dalam hidup kita, itu sama aja ibaratnya orang naik ke puncak gunung gitu, tanpa ada kompasnya, meskipun sudah ada firman Tuhannya gitu, ada petanya, peta gunungnya gitu. Jadi peta gunung itu akan sia-sia teman apabila kita tidak memiliki kompas. Kenapa? Karena waktu perjalanan kita di naik ke atas gunung tadi, kita bisa ketemu ketemu pagi, siang, malam gitu. Nah, kalau tidak ada kompas, kita mau bagaimana gitu? Ya, bagaimana kita bisa mengenal arah-arah itu gitu. Jadi butuh kompas teman-teman, butuh kompas untuk bisa kita berjalan seperti yang peta itu anjurkan gitu. Jadi sama aja, kita butuh roh Tuhan itu sebagai kompas kita untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan dalam firman-Nya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa jalan ke dalam perintah peraturan firman Tuhan ya tepat gitu. Nah, itu butuh kompas. Bagaimana kompas itu adalah bagaimana menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, roh Tuhan itu bisa hidup apabila balik lagi kita bisa nggak setiap saat itu menghidupkan roh Tuhan. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, ya kita selalu sampaikan, berbicara dengan roh Tuhan gitu. Nah, waktu kita lakukan itu kadang-kadang bagi dunia dianggapnya hal yang aneh, dianggapnya hal yang bodoh, dianggapnya hal yang tidak waras, yang gila gitu. Ya seperti itu gitu. Ya masa sih kita hidup 24 jam bisa lebih dekat dengan roh Tuhan dibanding dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan kalau cerita di pengusaha berarti dengan tim kantor kita gitu. Ya memang tapi realnya gitu teman-teman. Yang namanya roh Tuhan itu adalah bagaimana 24 jam itu harus kita berkomunikasi dengan roh Tuhan. Sehingga memang timbul keintiman antara kita dengan roh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kita akan libatkan roh Tuhan. Bahkan ngomong ekstrimnya gitu, sampai hal sekecil apapun juga kita harusnya bisa menghidupkan roh Tuhan. Ya, soal kita misalnya dari mulai kita aktivitas pagi bangun tidur gitu, ya itu sudah kita melibatkan roh Tuhan gitu ya. Apabila kita bicara kok ngantuk banget, ya kita cerita, Tuhan kok pagi ini ngantuk banget gitu. Tuhan ini pagi kok hujan gede, berarti mau sarapannya di mana? Tuhan sarapannya kira-kira makan apa teman-teman? Apa Tuhan? Nanti setelah sarapan itu apakah boleh mampir sebentar beli roti apa kue untuk meeting? Atau terus teman-teman, itu kan kayak orang gila teman-teman. Apalagi kalau laki-laki loh, apalagi kalau laki-laki yang merasa maco jantan gitu. Masa sih sebegini gitu? Ya tapi kembali lagi urusan
rohani itu seperti itu teman-teman. Bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan itu adalah yang paling gampang. Kita bisa nggak gitu benar-benar menghidupkan roh Tuhan dalam terkait dengan kehidupan kita sehari-hari kita teman-teman. Jadi tidak bisa kita ngomong, oh kok jadi kita lemah banget ya, apa-apa mesti tanya Tuhan, apa-apa mesti tanya Tuhan. Nah ini yang salah kaprah teman. Bahkan pernah lucu gitu waktu ayah saya belum meninggal, mungkin sekitar umur berapa ya waktu itu, ayah sudah mulai, ayah kan umur 80 hampir 90 meninggal gitu. Nah 5 tahun sebelum meninggal itu sempat sih teman-teman jadi banyak bicara sharing dengan saya soal rohani, meskipun ya waktu itu dia sudah tidak terlalu fit, jadi antara on off gitu. Tapi ya pernah sih menyinggung, nanya ke saya apa nggak terlalu, karena dia kan lebih berpegang kepada adat istiadat tradisi itu. Akhirnya ya dia cuma berpikir bahwa apakah tidak terlalu menyusahkan Tuhan gitu, karena memang ayah orang baik, orang yang aturan sekali gitu. Saya percaya ayah meskipun cuma dari sisa akhir hidupnya cuma berapa tahun gitu percaya Tuhan benar-benar, bahkan sampai akhir sebelum meninggal pun 3 bulan sebelumnya sempat dibaptis gitu. Saya percaya ya ayah itu ada di dalam surga karena ayah memang orang baik gitu. Jadi kembali lagi, waktu kalaupun tidak dihakimi secara rohani, dihakimi secara orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya rasanya ayah juga tetap masuk surga teman-teman. Ya ini cuma pernah katakan ke saya gitu. Ya apakah tidak terlalu merepotkan dengan Allah gitu? Karena etika ayah tinggi gitu. Ya, apakah tidak terlalu merepotkan Tuhan Allah apabila setiap saat kita bertanya kepada Tuhan Allah gitu. Ya hal-hal kecil pun tidak kita sortir dulu, tetap tanya ke Tuhan Allah gitu. Bukannya mestinya ke Tuhan Allah itu kita kumpulin dulu semua hal gitu. Nah kalau ada hal besar baru kita sampaikan ke Tuhan Allah. Yang sedang dan kecil kita pinggirkan aja. Kasihan Tuhan Allah terlalu capek. Nah karena pola pikir ayah itu masih belum bisa berkata bahwa Tuhan itu adalah maha hadir teman-teman. Itu loh ya, banyak manusia yang tidak bisa menghidupkan Tuhan Allah itu karena tidak beranggapan bahwa Tuhan itu maha hadir. Kalau Tuhan maha hadir berarti kan setiap orang punya Tuhan teman-teman. Nah kalau setiap orang punya Tuhan di dalam roh kita, nah Tuhannya dibiarkan nanti gimana? Ya kalau kita milih-milih masalah yang kecil sedang, jangan ngomong ke Tuhan, yang besar baru ngomong ke Tuhan. Nah berarti Tuhannya nganggur tuh gitu. Nah waktu Tuhan dicuekin begitu, apa enak gitu? Kita sebagai suami dicuekin, istri juga gak enak. Dicuekin sama anak-anak kita juga gak enak, dicuekin orang tua dan mertua kita juga tidak enak gitu. Lah apakah Tuhan juga tidak merasa seperti itu gitu? Nah ini yang kita mesti pikirin, bahwa Tuhan pun kan punya pikiran, perasaan dan kehendak juga gitu. Ya ini kalau kita tidak bisa mengerti akan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya Tuhannya juga akan mungkin lonely kan, merasa kesepian. Kita aja kok diem saja gitu. Ya bukan berarti kalau kita diem nanti keluarga kita atau tetangga kita yang berbicara dengan Tuhan kita. Nah kan Tuhannya maha rahim gitu, maha hadir. Berarti satu orang kan satu. Ya berarti kita mesti berani bayangin seperti itu teman-teman, bahwa kenyataannya Tuhan itu adalah maha hadir. Ya untuk satu orang, setiap orang itu ada Tuhan masing-masing. Nah kalau sampai dibalik kita hanya memilah-milah kita bicara, kita menghidupkan roh Tuhan itu untuk hal-hal yang gawat saja, ya akhirnya Tuhan banyak tidak bisa aktif dan 24 jam bersama kita teman-teman. Ya itu teman-teman, jadi teman-teman mesti sadar bahwa Tuhan itu maha hadir. Jadi satu orang kita seolah memiliki Tuhan masing-masing, ya kita mesti hidupkan. Dari kita matanya melek, otak kita mikir juga, kita harus mulai bicara menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita sampai kita tidur teman-teman. Dan kita jangan petak-petakan masalah kecil, sedang, dan besar. Yang besar untuk Tuhan, buat Tuhan itu sama semua, tidak ada kecil, sedang, dan besar. Buat Tuhan sama saja. Yang tinggal, ini masalahnya besar loh, berat banget. Buat Tuhan mudah sekali gitu. Ya, tapi terbalik, hal kecil pun buat Tuhan itu penting sekali gitu. Jadi memang Tuhan seperti itu teman-teman. Firman Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat menjadi manusia baru dengan dilahirkan kembali untuk dapatkan hidup yang penuh pengharapan dan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat
cemar gitu, dan yang tidak dapat layu ya di dalam surga gitu. Nah itu kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5 itu bunyinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan itu pengen sekali kita deposito rohani kita untuk bisa mendapatkan yaitu hal-hal yang ini teman-teman di dalam satu hasil di dalam surga yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cermar, yang tidak dapat binasa. Maksudnya firman seperti itu loh. Yaitu kembali deposito rohani kita di dalam surga gitu. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Penderitaan ini untuk membuktikan kemurnian iman kita, sehingga kita memperoleh pujian serta kemuliaan dan kehormatan di surga. Jadi teman-teman harus sadar bahwa apa yang kita harus menderita di dunia ini adalah satu kemuliaan untuk nanti di surga teman-teman. Jadi kita mesti kuat-kuat yaitu berjuang untuk dapat memperoleh pujian serta kemuliaan dan kehormatan di surga itu oleh malaikatnya, oleh Tuhan Allahnya gitu. Harus seperti itu teman-teman. Di dalam kitab 1 Petrus pasal ayat 1 sampai pasal 1 ayat 8 sekarang. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, karena kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah ini teman-teman, sasaran kita itu harus sampai ke sini teman-teman. Jadi kita sudah tidak peduli kepada duniawi lagi, maksudnya kita juga tidak peduli kepada komentar-komentar atau pendapat dari orang dunia atau orang punya keyakinan atau kepada siapapun. Sifatnya sudah bicara pribadi banget teman-teman. Nah kenapa kita kok bisa kuat bertahan dengan pola-pola pribadi kita beriman kepada Tuhan? Itu kembali lagi karena kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita sendiri, jiwa kita masing-masing teman-teman. Jadi parameter kita apabila beriman ya untuk bisa maksimal mencapai apa yang Tuhan rancangkan adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam surga gitu, bagaimana menjadi keluarga Tuhan dalam surga teman-teman. Ya semua itu berarti kan kita harus bisa mencapai tujuan iman kita teman-teman. Nah tujuan iman kita itu harus melalui proses-proses tadi teman-teman. Penderitaan itu baik kita hadapin di dalam masyarakat kita, baik di dalam komunitas kita, baik dalam keluarga besar kita, baik dalam keluarga kecil kita, bahkan di dalam keluarga sendiri yang baik urusannya ke orang tua dan mertua, baik ke anak-anak, bahkan yang terakhir ke pasangan kita teman-teman. Nah ini kalau kita sudah bisa lewati ini semua adalah kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita teman-teman, yang mendapatkan keselamatan akhirat, yang mendapatkan damai sejahtera di akhirat, dan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan Tuhan di akhirat. Oke teman-teman, see you, bye-bye.